Ya, saya tadi bilang ya, dulu di pada kasus bom Bali ya, yang pertama, kedua, ya, kemudian kasus Marriott 2003 ya, Marriott yang pertama, itu kan juga alat bukti kan juga CCTV, ya, bahkan Marriott yang kedua ya tahun 2008 yang ada orang nginep masuk dekat dan kemudian dia bawa tas, jinjing dan lain sebagainya. Kalau yang Marriott yang pertama kan dia pakai hijab kalau nggak salah, hijab biru. Ya, itu kan semuanya juga berdasarkan paling cuma 1 bulan CCTV yang ada, balik lagi. dan itu ada gitu, dan itu bisa kita bahkan kedubes Australia waktu itu juga alat bukti CCTV dari Wisma 69 banyak ada mobil mutar. Nah, kita sudah sering meriksa waktu itu gitu loh. Jadi artinya kalau kemudian saya dengar dari persidangan ketika dalam 2017 itu dikatakan tidak ada ahli yang bisa meriksa, aduh, saya terus terang gerem banget gitu. Guys, masih bersama kasus Vina Cirebon di mana beredar CCTV dugaan kejadian TKP nasib naas Vina dan Eki. Dan bagaimana tanggapan dari analisis Roy Suryo terkait beredarnya CCTV dugaan pembunuhan Vina dan Eki tersebut? Berikut informasinya. Itu sudah layak berarti ya Bang, maksudnya sudah ada teknologi untuk sampai di sebagus itulah gitu. Sudah ya, saya tadi bilang ya, dulu di pada kasus bom Bali ya, yang pertama 2002 ya, kemudian kasus Marriott 2003 ya, Marriott yang pertama, itu kan juga alat buktinya kan juga CCTV ya, bahkan Marriott yang kedua ya tahun 2008 yang ada orang nginep masuk dekat dan kemudian dia bawa tas, jinjing dan lain sebagainya. Kalau yang Marriott yang pertama kan dia pakai hijab kalau nggak salah waktu itu, hijab biru ya, itu kan semuanya juga berdasarkan bukti CCTV yang ada, dan itu ada gitu, dan itu bisa kita bahkan kedubes Australia waktu itu juga alat bukti CCTV dari Wisma 69 itu banyak ada mobil mutar. Nah, kita sudah sering meriksa waktu itu gitu loh. Jadi artinya kalau kemudian saya dengar dari persidangan ketika dalam 2017 itu dikatakan tidak ada ahli yang bisa meriksa, aduh, saya terus terang gerem banget gitu, come on gitu ya. Teknologi itu sudah berkembang dengan sangat bagus, dan warna hitam putih jelas itu karena night vision, night eyes ya gitu. Jadi artinya kalau malam ya dia berubah menjadi hitam putih atau abu-abu, dan greennya muncul itu ya. Tapi kalau siang pasti akan jelas, dan itu ada beberapa titik yang bisa ada. Makanya perlu diperiksa sekali lagi, jangan sampai ini fake CCTV. Dan saya siap untuk kemudian memeriksa atau juga beberapa pakar-pakar yang lain ya, untuk bisa mempercepat kasus ini agar segera cepat terbongkar, dan kemudian tidak kemudian saling sengkarut, ada statement A, statement B, ada lawyer ini saling beradu, dan kemudian malah masyarakat yang dibuat bingung, atau bahkan kasus ini terlalu panjang sehingga menutup kasus-kasus yang besar yang lain ya. Banyak kasus yang lebih besar lainnya gitu ya, tapi kan tertutup gara-gara kasus ini. Oke, terakhir Bang, menurut Abang sendiri berapa persen sih kemungkinan sebuah CCTV gitu untuk direkayasa, bukan direkayasa, untuk diedit ya, atau dibuat? Itu kan pasti mungkin banget ya. Terus terang di tahun 2024 ini kita harus sangat hati-hati, karena sekarang banyak muncul teknologi kayak deepfake, kayak reface, yang itu bisa mengganti wajah kita ya, wajah salah satu pemirsa gitu, tempelin di film, itu sangat mungkin dibuat nyanyi juga bisa gitu kan. Banyak, itu sering saya pakai kalau untuk untuk seminar, menunjukkan sesuatu. Ya guys, jadi di sini Roy Suryo bisa membantu mempercepat kasus ini kalau memang terbukti sudah beredar dan ada CCTV pada saat kejadian naas nasib Vina dan Eki yang dibunuh di kasus Cirebon ini. Nah, Roy Suryo ini menganalisis bahwasanya kalau memang ada CCTV-nya dan itu benar adanya, dia mau membantu mempercepat kasus ini karena dia tidak berlarut-larut dari lawyer A, lawyer B. Terus kasusnya itu seperti seakan-akan lama gitu, muter-muter di situ aja. Roy Suryo ingin membantu kasus ini cepat selesai, namun hati-hati juga terhadap kecanggihan zaman sekarang karena takutnya video beredar itulah editan seperti itu. Dan juga guys, mengenai kasus Vina Cirebon, ada tanggapan dari warganet ini. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu. Kalian percaya nggak sama ibu ini? Saya sih percaya 100%, ya kan? Bahwa Peggy Setiawan itu ya korban. Tuh si Linda berpura-pura kesurupan mengatasnamakan Peggy. Padahal aslinya itu namanya Aldo. Kan yang pembunuhnya itu Aldo loh, kan bukan Peggy.
Jadi biar nggak ketahuan drama mereka itu ya, sinetron mereka itu, jadi mengatasnamakan Peggy, ya kan, Peggy Perong. Semua dia bikin akun Peggy Perong, Peggy Perong, Peggy Perong, ya kan, biar tuh polisi susah melacaknya, tahu nggak? Udah direncanain. Lu percuma nanya si Linda, si Saka, percuma. Si Ae percuma, mereka bakalan dukung tuh si siapa, Aldo. Guys, jadi menurut warganet ini tersangka atau pelaku utamanya adalah si Aldo, yang mana dia sudah merancang dan merencanakan semua ini. Bahkan dia itu menuduh Peggy Setiawan atau Peggy Perong, dan dia membuat akun sebanyak-banyaknya Peggy Perong dengan ABCD dengan foto yang berbeda-beda. Jadi biar membuat netizen tuh kayak kesusahan dan kesulitan gitu, mana Peggy yang asli. Sedangkan pelaku aslinya adalah Aldo menurut warganet ini. Dan ini adalah permainan seperti itu. Percuma ditanya kepada Linda yang kesurupan, Saka, Aib dan lain sebagainya, karena mereka sudah tahu dan menyembunyikan hal ini. Itu yang disampaikan oleh warganet ini, bahwasanya yang pelaku utamanya adalah Aldo, yang merupakan juga seseorang yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. 3 DPO, sasaran netizen, dan sasaran pihak kepolisian. Kita analisa ya, mereka betul apa tidak ya, maaf ya. Tapi saya analisa sebab gambaran polisi cuma menggambarkan sketsa ya. Tapi netizen sudah berani beranggapan 3 DPO ini ya. 1, Peggy Setiawan ya. Saya rasa Peggy Setiawan ini tidak memenuhi syarat sebagai seorang pelaku di kejadian tahun 2016. Sebab ciri-cirinya saya lihat sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada. Dan yang kedua, ini ya, tak tahu siapa itu. Tapi dari awal pencarian netizen itu adalah anak pejabat. Begitu pencarian juga aparat pihak penyelidik pun menyatakan anak pejabat. Ya, sasaran yang kedua ini. Tapi ini suspek kedua, DPO kedua ini tidak ada tindik. Tidak ada tindik. Tapi dari pernyataan Saka, Egy itu orangnya bersih, putih, bukan Egy yang sekarang ditangkap. Ini aneh ya. Dan sasaran yang kedua itu memang target kita itu adalah anak pejabat yang menjadi pelaku utama. Betul apa tidak dia ini ya. Dan yang terakhir ini lebih, maaf ya, lebih gimana gitu. Seakan netizen tertuju, bukan menuduh ya, ciri-cirinya sama yang digambarkan seperti netizen. Tapi netizen kan tidak tahu sketsa wajah sebenarnya. Tapi di media gambaran orang kuping tebal ini, kuping bolong, cindikan bolong ini tepat. Nah, terus dia ini lebih dewasa, sudah tua, kayaknya sih ya, kita tidak menuduh, tetapi lebih berpotensi. Ya, gimana gitu ya? Kita nggak menuduh sebab pembuktian belum ada. Saatnya pihak polisi menginterogasi mereka. Tuh ya. Sebab gambaran yang ketiga ini dari wawancara media, seakan-akan dia ini sudah terlatih, sudah menyiapkan segala sesuatunya, omongan ya, bukan menuduh ya, maaf ini ya. Ya guys, jadi kalau menurut kalian di antara 3 DPO yang di atas, yang pertama DPO 1 itu Peggy Setiawan yang sudah ditangkap di Bandung, yang kemarin sudah memberikan klarifikasi juga dan tidak mengaku bahwa dia pembunuhnya. Dia rela mati dan bersumpah kalau dia hanyalah korban dan juga tumbal dari anak yang berpangkat. Dan warganet ini mengira dan yakin bahwasanya Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini tidak atau bukan pelakunya, karena dari look dan ciri-ciri dari DPO tersebut sangat jauh sekali dengan Peggy Setiawan tersebut. Dan juga DPO yang kedua, yang Peggy Setiawan orang Cianjur, yang kadang-kadang dia adalah anak seorang mantan wakil bupati
Ini masih diragukan, ada juga yang berspekulasi dia pelakunya. Namun dengan munculnya DPO yang ketiga, yaitu sosok ini ya, si Peggy ya, Peggy yang ada tindikan atau bolong di telinga, ini juga berpotensi dan seperti meyakinkan kalau dia adalah orang yang dicari seperti itu. Dari ciri-cirinya, dari look dan kriterianya lebih mirip seperti itu. Namun kalau menurut kalian di antara 3 DPO ini mana yang merupakan pelaku asli dari pembunuhan Vina Cirebon? Silahkan kalian berikan komentar dan nilai sendiri aja ya guys ya. Kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Jadi kerja. Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota. Enggak, emang ada di Cirebon ya. Asli Cirebon. Asli Cirebon, dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Dia sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga ya. Ya guys, itulah kabar terbaru mengenai kasus Vina Cirebon dan juga Roy Suryo yang muncul ingin menganalisa CCTV yang beredar tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat berita ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.